Al-Baqarah ayat ke-25. Ini ayat surga pertama dalam Al-Quran yang disebutkan dan diberikan kunci kepada kita semua. Kita mulai. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira bahwa ada di kalangan manusia yang sudah aku janjikan surga. Jadi ada manusia yang belum meninggal tapi sudah dijamin oleh Allah dengan berita gembira akan masuk surga. Jadi kita fokus ya, ada manusia belum wafat tapi dijamin oleh Allah orang ini akan masuk surga. Berikan kabar gembira pada golongan dari manusia bahwa aku sudah siapkan surga untuk mereka. Dari kaidah ini saya akan berdiri. Maka kaidah pertama dalam Al-Quran bagi ahli surga, siapapun yang ingin ke surga, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, DKM, jamaah, ustadz, jamaah, awas hati-hati, awas hati-hati. Diplomat, birokrat, pemimpin, rakyat tanpa dibedakan. Syarat ke surga semuanya sama, berlaku sama. Bagi pejabat, bagi rakyat, bagi ustadz, bagi ulama, bagi syekh, bagi masyarakat, semuanya sama atas keadilan Allah. Apa syaratnya? Dua syarat yang paling utama. Satu, perhatikan. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira bagi orang yang pengen ke surga, maka syarat pertamanya dia mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillah. Dua. Wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan dari sekarang, ada hamba-hamba yang telah aku jamin dengan surga. Siapa mereka itu? Satu orang yang punya iman, alhamdulillah kita dapat syarat yang pertama. Tapi tidak cukup meraih surga dengan iman saja. Ada yang kedua yang Allah sebutkan, ini yang kemudian pembuktian dari iman yang dimaksudkan. Apa itu? Wa 'amilus shalihat, yang membuktikan imannya dengan mengerjakan amal soleh. Amal soleh. Ingat, nanti amal dibagi dua, ada amal soleh, ada amal salah. Amal soleh mengantarkan ke surga, amal salah menjauhkan seseorang dari surga. Kalau anda bertanya apa bentuknya amal soleh, nanti banyak disampaikan dalam Al-Quran. Ada solat, ada puasa, ada haji, ada zakat. Karena itu kalimat solat dibuka dengan iman. Kalimat pertama solat Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Ketika mengatakan wa yuqimunas shalah, dibuka dengan kalimat iman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena salat tanpa iman tidak akan mengantarkan ke surga. Ada orang belum beriman pengen ikut-ikutan salat, ada. Buka YouTube, lihat. Ada orang di Eropa ingin ikutan salat tapi iman tidak ada, maka salatnya hanya sekedar mengikuti saja, tidak melahirkan jaminan surga baginya. Paham sampai di sini? Ada juga orang beriman gak mau salat, celaka juga. Anda bayangkan, orang yang sholat saja masih belum aman kalau ada riya dalam sholatnya, apalagi orang yang tidak sholat. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Kenapa dia lalai? Alladzina hum yura'un. Sebelum sholat selfie dulu, klik sub nomor 1, update di media sosial. Baik, begitu diupdate, seketika kemudian menurunkan statusnya, habis pahalanya seketika. Puasa, amal soleh. Ketika kita berpuasa, dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kalimat kutiba alaikumus siyam dibuka dengan kata iman. Perhatikan, iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Jadi kalau kita konsisten mengerjakan keduanya ini, maka insya Allah ada jaminan surga yang diturunkan kepada kita semuanya. Nah, pembahasan kita saat ini, sekarang kita masuk pada pengantar intinya. Apa saja amalan-amalan utama itu yang bisa mengantarkan kita pada jenis-jenis surga yang disampaikan dalam Al-Quran.
Saya mau berikan rahasia di malam hari ini. Ada amalan-amalan tertentu yang saat dikerjakan bisa memasukkan kita ke dalam surga yang sangat spesial. Dan malam hari ini kita akan belajar satu amalan yang sangat penting, yang saat dikerjakan bukan sekedar orang itu masuk surga, tapi dia akan menggandeng bapaknya, gandeng ibunya. Jadi ibu yang telah mengandungnya 9 bulan 10 hari, memberikan ASI, ayahnya yang peluh keringat kemudian merawatnya, tiba-tiba saat ke surga digandeng tangan kanan dan kirinya. Istrinya pun kemudian ikut dengannya. Kalau istrinya yang mengerjakan, suaminya ikut. Bahkan kata Al-Quran langsung, kata Allah langsung, dia bisa menggandeng anaknya, cucunya, dan yang paling dahsyat, satu keluarga besar masuk surga karena orang ini, dan langsung dipertunjukkan semua ke penduduk langit dan bumi, bahkan disambut oleh malaikat di semua pintu surga. Dan malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat keluarga besar ini, selamat. Anda telah sabar mengerjakan satu amalan saat di dunia, sekarang kami sambut di akhirat, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'ma uqbad dar, silahkan nikmati surga yang telah dijanjikan, yang kenikmatannya tidak pernah dirasakan sebelumnya. Itu yang akan kita turunkan, bagaimana masuk surga dengan amalan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mengerjakan amalan ini, maka akan otomatis terdorong jiwa kita mengerjakan amalan yang lain. Biasa puasa, belum tentu tahajud. Biasa tahajud, belum tentu puasa. Tapi kalau Anda mengerjakan amalan yang ketiga ini, maka otomatis diri kita ini akan dipaksa seketika ingin menunaikan tahajud. Seketika nikmat puasa. Saking hebatnya amalan ketiga ini, kalau yang tadi pintu tahajud masuk, pintu puasa masuk, pintu sedekah masuk, yang ini semua pintu surga berebut memanggil namanya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk lewat pintu-pintu itu? Kata Nabi, semoga engkau termasuk dari bagiannya. Maka beliau menata setiap harinya untuk mengerjakan amalan-amalan yang dipanggil lewat semua pintu itu. Dan dalam Al-Quran ada satu amalan kalau dikerjakan maka cenderung kemudian mengajak pada amalan yang lain. Apakah amalan itu? Itulah amalan ahli Al-Quran. 1 Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Siapakah orang ini? Ditafsir di Quran surah 35 ayat ke-33. Siapakah ayat 33 ini? Dijelaskan di ayat 32-nya. Apa keutamaan orang ini? Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad, tumbuh berkembang di Tirmidz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Menulis salah satu kitab Sunan At-Tirmidzi atau dikenal dengan Sahih At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910, 2915, 2920. Nanti kita terangkan apa saja isinya dari nomor-nomor hadis yang disebutkan. Juga nanti tambahan spesial dari hadis Abu Abdurrahman As-Sulami dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip nanti oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Yuk kita mulai. Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار. Awas, hati-hati, ini nanti tanpa batas nih. Siapapun, mau pejabat, mau diplomat, birokrat, ustadz, rakyat biasa, pedagang, siapapun. Status naikkan. Nanti saya berikan contoh di mana sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in ingin berusaha menjadi bagian dari ayat ini dan hadis-hadis yang dimaksudkan. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada ahli surga yang akan masuk surga nanti lewat surga Aden. Masuk surga Aden. Saking indahnya nanti kita akan bahas. Ternyata nanti akan masuk lewat semua pintu surga. Yang dahsyat bukan hanya orang itu saja.
Awas, hati-hati. Wa man salaha min abaihim, Allahu akbar. Bapak-bapaknya, ibunya yang soleh digandeng oleh dia. Jadi anak ini mengamalkan satu amalan, dan amal ini saat dikerjakan didukung oleh bapak ibunya. Di bapak ibunya ini nggak maksimal, nggak mampu seperti anaknya. Anaknya hafal Quran, bapaknya tidak. Anaknya hafal Quran, ibunya bukan hafizah. Tapi karena kesungguhan bapak ibunya, ngantar dia ke pesantren, mendoakan tiap malam, anaknya 30 juz, ibunya juz 30. Tapi ketika masuk surga, anaknya bangga menggandeng bapak ibunya, diperkenalkan kepada semua penduduk langit dan bumi. Ini bapak saya, ini ibu saya. Siapa Anda yang banggakan anaknya saat di dunia? Ranking 1, juara matematika, juara fisika. Jangan bangga dulu, karena yang tak beriman pun dapat Nobel. Banyak yang lebih hebat, banyak yang kaya, banyak yang triliunan hartanya. Bill Gates kah itu? Jeff Bezos kah itu? Warren Buffett kah itu? Banyak. Tapi yang kaya akhirat tidak ditemukan saat ini, nanti pembuktiannya. Maka saya ingin tunjukkan kepada Anda, jangan kalah oleh orang tua sekarang yang sudah berebut anak yang menjadi ahli Quran. Betapa sering saya kedatangan tumpuk-tumpuk kertas minta doa para ibu yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, doakan anak saya memberikan mahkota nanti di hari kiamat. Ustaz, saya cuma buruh. Ustaz, saya cuma tukang cuci. Tapi Ustaz, saya pengen anak saya jadi ahli Quran di hari kiamat. Betapa ada seorang ayah yang cuma punya motor butut, Pak. Tapi anaknya dibawa untuk jadi ahli Quran. Dimodifikasi dashboardnya, menempuh jarak 20 km. Dibonceng anaknya, bawa anaknya buta, nggak bisa lihat. Sampai ke syekhnya datang, mau apa ke sini? Mau jadi ahli Quran. Bolak-balik, ini kisah nyata. Bolak-balik, namanya Mu'adh. Seketika setelah hafal Al-Quran, bacaannya bagus, makhrajnya bagus, sampai mengguncang wilayah Timur Tengah. Datang reporter dari Kuwait bertanya, kenapa Adinda menghafal Quran? Apa yang dia katakan? Saya akan membawa Quran ini, dia belum balik waktu itu. Saya akan membawa Quran di hari kiamat. Dengan tangan saya gemetar, kaki saya gemetar. Saya tidak bisa berjumpa di hari kiamat nanti saat hisab dengan ayah saya lagi. Ibu saya tidak ada. Tapi saya akan berkata di hadapan Allah, ya Rabb, saya telah berusaha menghafal Quran selama hidup di dunia. Kalaupun bekal ini belum cukup masuk ke surga, tolong kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Tapi apa jawab Allah? Bukan neraka untukmu, surga untukmu. Bawa bapakmu, gandeng ibumu yang telah mendukungmu menjadi ahli Quran saat di dunia. Maka disebutkanlah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Begitu akan masuk surga, Qurannya langsung berkata kepada Allah, Allahumma halli. Karena itu di Quran surah 35 ayat 33, paling kiri sebelah atas, maka disebutkanlah dia akan dihiasi. Ya Allah, kata Al-Quran, hiasi dia. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Maka Allah tidak ridha ahli Quran ini masuk ke dalam surga sebelum diberikan perhiasan dulu. Maka diberikanlah perhiasan. Pertama hiasan yang dipakaikan adalah gelang-gelang emas. Setelah dipakaikan gelang-gelang emas, diberikanlah mahkota. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di atas kepalanya mahkota kehormatan untuk membedakan dengan yang bukan ahli Al-Quran. Begitu dipakaikan mahkota itu, maka kemudian Allah firmankan, hadirkan mahkota baru. Dipanggillah bapak ibunya yang soleh itu. Maka anak ini membawa mahkota itu yang dalam hadis disebutkan sinarnya lebih terang dibandingkan cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah. Maka dipertontonkan di seluruh penghuni langit dan bumi, dipakaikanlah oleh anak itu di atas kepala kedua orang tuanya. Kami ada sekolah di Bekasi, namanya Al-Ihsan Islamic School. Anak-anak TK-nya diberikan manhaj menghafal Quran. TK-nya membaca dengan benar, diberikan dasar 2 juz. SD-nya nanti 30 juz. Wisuda di Mekah dengan di Madinah. Kemarin waktu pengukuhan untuk TK, baru TK bapak ibunya dipanggil. Wisuda baru juz 30 masuk juz 29. Wisuda bapak ibunya didudukan di atas kursi, anaknya diberikan mahkota-mahkotaan dari kertas. Dipakaikanlah mahkota itu oleh anak TK di kepala bapak ibunya. Jatuhlah air matanya pada saat itu. Hanya mahkota buatan, hanya yang terbuat dari kertas bisa menitikan air mata di kedua orang tuanya. Maka Anda bayangkan bagaimana di hari kiamat mahkota itu nyata diberikan di kepala kedua orang tuanya. Saya mau katakan kepada Anda hari ini, demi Allah saya katakan, sekarang banyak orang tua mengejar untuk mendapatkan itu. Ibu-ibu yang kelihatan mungkin kata orang dia miskin. Demi Allah saya mendapatkan
ada sebuah kejadian yang luar biasa. Keluarga yang kelihatan sederhana, bapaknya kuli bangunan, ibunya hanya bekerja di sawah, ngambil-ngambil suluh. Masya Allah, masak-masak. Tapi kalau Anda kunjungi, makanan dihidangkan. Hampir tidak pernah tidak ada makanan ketika tamu datang. Dan dengan bangga mengatakan, Alhamdulillah, Abi diberi nikmat banyak oleh Allah. Setiap pekan datang, setiap bulan datang, membawa uang 500.000. 500.000 dalam kondisi sekarang disebut banyak karena berkah keluarganya. Tahukah Anda, ibunya itu hafal Al-Quran dengan 7 riwayat. Disuruh di sawah. Bapaknya kuli bangunan hafal Al-Quran, anaknya hafid semua. Anda di mana pada saat itu? Itulah orang-orang yang sering disebut dalam pandangan manusia. Mereka tertawa melihat mereka. Nanti akan tiba di hari kiamat. Ketika banyak orang menertawakan di dunia, mereka akan berbangga di hari kiamat. Karena mampu. Anda kalau cuma di Palembang hebat, di Indonesia hebat, yang bangga pada Anda orang Indonesia saja. Di akhirat semua penduduk langit dan bumi dipertontonkan dengan semua itu. Maka di mana anak-anak Anda? Nggak apa-apa, silakan jadikan mereka ahli fisika, matematika, jadi dokter, jadi insinyur. Tapi jadikan insinyur yang hafal Quran, dokter yang ahli Quran, polisi yang ahli Quran, tentara ahli Quran. Quran datang di tempat kita, berkah akan turun. Al-Quran turun lewat malaikat, dipilih malaikat langsung naik status jadi Sayyidul Malaikah Jibril. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di satu malam, naik status Lailatul Qadar. Quran turun di hari Jumat, Jumatnya Sayyidul Ayyam. Quran turun di Mekah, semua yang nggak ada di tempat lain ada di Mekah. Tandus, semua buah-buahan ada. Tandus, semua makanan ada. Datang orang ke sana, Quran turun, berkah. Pindah ke Yathrib, Yathrib berubah jadi Madinah. Madinah kota peradaban indah. Maka ulama menyimpulkan, setiap Al-Quran turun, ada ahli Quran di satu tempat, maka tempat itu akan berkah dalam kehidupannya. Saya menghadapi anak-anak datang. Itu kalau anak-anak hafid-hafid kecil itu, biasanya kalau dia datang ke Bekasi pengen cek hafalan, saya lihat Masya Allah bapak ibunya luar biasa. Ada yang kasih penghargaan, berangkatlah haji, difasilitasi oleh kerajaan Saudi, ditunjuklah kami menjadi Amirul Hajj. Begitu berangkat saya kira siapa yang saya pimpin, ternyata kebanyakan ahli Quran. Anda bayangkan yang hafal Quran anak-anak kecil, yang ikut haji, bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut, temannya ikut, kerabatnya ikut. Yang hafal Quran satu orang, yang berangkat banyak orang. Anak Anda sekolah SD tiba-tiba hafal Quran 30 juz, langsung keluar air mata, jatuh sujud syukur. Tapi yang akan orang tanya, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa gurunya? Yang hafal anaknya, yang disebut sebagian orang-orang sekitarannya. Itu baru dunia, akhirat mahkota. Begitu diberikan mahkota, kata Al-Qurannya, ya Allah, Allahumma zidhu, ya Allah tolong bedakan fasilitator dengan penghafalnya, bedakan fasilitator dengan ahli Qurannya. Fayul basu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan di ahli Quran itu pakaian kehormatan. Kalau tadi mahkota, sekarang jubah kehormatan. Maka dengan jubah itulah dia gandeng bangga, dengan tangan kanannya bapaknya, ibunya. Kemudian kalau dia hafal, laki-laki pernah menikah, istrinya. Kalau dia perempuan, suaminya. Dan di belakangnya wa dzurriyyatihim, anak cucu sampai keturunan terakhirnya. Maka diparadekan masuk surga dari semua pintu surga. Setiap lewat satu pintu surga, maka malaikat mengatakan kepadanya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Mereka mengatakan, selamat bisa masuk ke sini karena Anda sabar saat di dunia. Sabar dengan Qurannya. Orang mencela, sabar. Orang lihat koran, dia baca Al-Quran. Di LRT, baca Al-Quran. Di trans, baca Al-Quran. Di angkot, baca Al-Quran. Masuk kantor nunggu rapat, baca Al-Quran. Sabar. Orang lain lihat media, dia lihat Quran. Sabar. Dan dengan kesabarannya ini, fa ni'ma uqbad dar, silahkan masuk surga yang telah kami janjikan. Allahu Akbar. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana menjadi ahli Al-Quran itu? Karena berdasar riwayat-riwayat yang sahih, ternyata maaf sekali, ahli Al-Quran itu ternyata bukan sekedar hafal 30 juz. Ada hafal 30 juz, tapi disebut bukan ahli Al-Quran. Yang menyampaikan itu langsung sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As. Awas, nanti saya sampaikan kisahnya. Ada yang hafal cuma satu surat, disebut ahli Al-Quran. Tapi yang paling hebat, hafal 30 juz, dan itu disebut dengan ahli Al-Quran. Nah pertanyaannya, siapa ahli Al-Quran itu? Bagaimana cara mengamalkannya? Itu yang terakhir kita bahas.
Nanti yang terakhir, paling akhir, saya tunjukkan bagaimana mengamalkan apa yang telah kita ikhtiarkan, bagaimana kemudian wafat jadi ahli Al-Quran insya Allah. Ini bagian terakhir pembahasan saya. Siap insya Allah? Jangan lupa subscribe, like, and share.